Wil, kowe rasa kowe nek turu jangan sampai dari sebelum jam 12 nggak boleh tidur. Kalau jam 12 ke atas boleh tidur. Disiplin banget ya kau. Kamu nggak biasa seperti itu. Melihat sosok panjenengan yang seperti sekarang ini tentunya kan melalui sebuah proses ya dalam kehidupan. Artinya punya sebuah perusahaan kan, ini kan sebenarnya sudah sebuah perusahaan, punya usaha, bisnis. Perusahaan ya. Mungkin kan tak banyak orang yang seperti Mas Towil, tak banyak yang luar biasa sekali punya usaha, walaupun di tengah pandemi ini mungkin agak sepi ya karena semuanya mengalami itu. Tapi kan dalam proses mencapai itu mestinya ada perjuangannya. Mas Towil ini sebenarnya asal usulnya dari mana, asli mana, dan kisah sedikit tentang masa kecil lah. Tahu nggak ya asli dari mana? Kalau Mas Mukhlisina Lahudin. Ini di surat Al-Bayyinah. Dari mana Mas aslinya? Aslinya, yang asli Sli. Ya, Sli, yang Sli. Dari kota, bukan kota, desa terpelosok ya. Iya. Yang penghasilannya adalah melek. Tahu? Susu. Nggak usah keras-keras. Imetnya ya. Imetnya. Iya. Tapi memang penghasil itu susu, ya. Susu. Susu asli kan, susu Susu sapi kan. sapi perah. Ya. Tapi saya masih tinggal di wilayah ya sebelah utara perbatasan antara Sragen dan Purwodadi. Ya. Saya di seputaran Waduk Gedung Ombo. Tepatnya ada di Desa Ngerawoh. Ya. Kemudian desanya Pakang, Kecamatan Andong, Boyolali. Iya. Sebenarnya jauh banget, jadi pelosok banget. Pelosok, Udah nggak terpikirkan oleh banyak orang. Jadi saya di sana tahun 1970-an, tahun 70-an 73 saya dilahirkan dari orang tua yang ya biasa-biasa saja. Sampai saat ini juga masih biasa banget. Yeah. Artinya bahwa ya masa kecil saya banyak sekali di Boyolali. Masa kecil ya, kecil. Kurang lebih SD, kemudian SMP, SMA saya masih tinggal di Boyolali. Tapi setelah SMA baru hijrah ke Kota Gudeg ini. Dulu terakhir Kota Gudeg sini. Iya. Kota Gudeg, kota pelajar, kota sepeda. Kemudian kota seniman, kota budaya seperti itu. Kota budaya, berbudaya. Ya. Akhirnya yaudah. Setiap harinya saya waktu kecil ya seperti anak-anak kecil biasa. Tidak terlalu kelihatan, tidak terlalu menonjol, tidak. Ya biasa banget, malah di bawah banget, tidak terpikirkan ya. Pendiam. Banget dan pendiam saya. Kalau sekarang bisa bicara seperti ini karena sudah sering di pengalaman. Proses itu yang menjadikan sebuah seperti ini. Artinya dulu saya pendiam dan pengerjaan, melakukan dengan penuh tanggung jawab. Artinya lebih banyak diamnya daripada ya lebih banyak bekerjanya dan diam. Jadi itu yang menjadi satu sinergia. Ya setiap harinya juga bantu orang tua ngarit. Ya hal biasa nih. Jadi setelah pulang sekolah, aku tuh masih sekolah itu nggak pakai sepatu loh, masih pakai sendal, pakai nokor, nyeker. Aku inget banget nyeker. Ya zaman dulu memang banyak yang nyeker. Ya tahun 80-an ya, tahun 80 masih nyeker. Apalagi tinggal di desa yang sangat pelosok, banget. Nggak kenal yang namanya sepatu. Dulu saya juga masih mengalami. Kalau sepatu kenal tapi nggak punya. Nggak punya. Ya. Lainnya punya sepatu, kita nyeker. Saya juga pernah mengalami. Aku sedih banget ya. Ya kesedihan itu menjadikan sebuah fondasi yang kuat untuk bagaimana bisa merubah. Oke, enggak apa-apa lah, nyeker juga waktu itu koncone. Jadi mau minder harus sopo gitu. Ya. Semuanya seperti itu. Semuanya itu. Kalau sekarang masih nyeker yo minder mungkin ya. Enggak mungkin juga ya sekarang, enggak mungkin. Artinya, enggak mungkin karena tapi sebenarnya masih udah terlatih nih kakiku. Iya. Terlatih untuk tidak pakai sepatu. Iya. Nah, enggak apa-apa, kita kembali lagi. Bantu orang tua, kemudian ke sawah, bersih-bersih rumah, nyapu, kemudian ngepel nggak ngepel mas, halamanku rumahku itu masih
masih tanah itu loh. Aku malah nyirami, tak sirami, tak siapin. Biar nggak berdebu ya. Biar nggak berdebu. Ada lagunya loh. Apa? Apa Mas? Debu. Suci dalam debu. Suci dalam debu itu tuh. Nah itu artinya bahwa itu. Kemudian setelah ya saya SMP berpikir SD selesai. Nah di saat SD itu memang apa namanya orang tua memberikan sebuah pekerjaan ataupun sebuah keilmuan, tidak kemana-mana, dan memang saya tipikalnya juga nggak pernah belayang ya, nggak kemana-mana, karena memang pertama mau kemana, itu jauh dari kota, jauh bang di Solo, kotanya ya? Solo loh, jauh banget, ya kan kotanya kan Solo, jauh banget dari Keramaian itu jauh banget. Ya paling kalau setiap maghrib setelah pulang sekolah nyebut gawe, terus kemudian maghrib yang ngaji sampai isya, ya kan, itu setiap dari SD SMP ya itu kami lakukan kalau dilihat dari itu. Namanya kan Islami kan. Oh iya. Tawil kan. Tawil itu panjang. Tawil panjang. Ya. Mungkin harapan kakekku namanya kan udah memang Islami banget, Muslih. Dan Muslih itu punya anaknya itu ada 7, itu Muslim semua namanya. Muttaqin, Siti Maryam itu ibu saya nomor 1, Siti Maryam masih Sugeng Sawat ini. Ya. Kemudian Muttaqin adiknya, kemudian Siti Fatimah, Siti Aminah, Mahmudah, Ahmad, Madinah. 7 orang ini namanya seperti itu. Nah kakek saya namanya Muslih, istrinya mbahnya ya itu Jannah namanya. Menarik. Siti Jannah, Siti Jannah surga. Nah nama-nama itu kemudian sama saudara-saudara saya kan, saya artinya dari anaknya Ibu Siti Maryam itu punya anak 5, laki-laki semua. Saya nomor 3, nomor 1 Zainuri, Suryadi, Tawil, Sodik, Ismail. Saya yang paling berbeda sekali di antara keluarga saya. Jadi adik saya, kemudian kakak-kakak saya. Nah orang tua saya itu hanya mampu menyekolahkan, karena bilang sendiri itu satu, menyekolahkan anaknya itu hanya sampai SMP. Tapi anehnya gini, kalau dulu kita makan bareng ya, misalnya goreng telur siji itu ya dibagi 6 sama ibu saya, seperti itu. Dan kalau makan di rumah kan nggak kayak zaman saat ini ya, bareng, sak geleme. Tapi masih akur loh, masih jadi ada nih piring ini, piring ini. Masuk betul loh, dijatah loh. Ngalami Bang? Ngalami. Dijatah. Dan ranakan loh aku. Ngambil enggak mungkin. Dulu itu kan memang itu disiplin banget itu. Dulu itu kan memang waktu itu memang makan dijatah, karena di zaman Orde Baru ya, Orde Baru itu kan memang beras juga mahal. Kadang masih mengalami makan tiwul juga. Aku masih mengalami makan tiwul dan makan nasi jagung. Masih mengalami hal itu, dan kadang nggak makan sering. Oh iya. Seperti Jamal Mirdad berarti. Apa itu? Narapidana. Bangun pagi makannya nasi jagung kan. Terus Mas. Nah itu jadi ya kalau ingat itu memang dihadirkan sebuah kedisiplinan yang sangat kuat kalau kita amati, kita cermati saat ini. Oh dulu itu dibagi seperti itu, artinya bahwa pembagian ini biar rukun, biar semua merata, biar ini menjaga apalagi berikutnya seperti itu. Nah, yang kalau di rumah kan memang kalau makan mungkin tidak hanya 3 kali, malah 4 kali, 5 kali kan imbuh bisa imbuh bisa tambah meneh. Kan mentong. Mentong. Tahu mentong Mas? Tahu lah. Mentong itu kan makannya sebenarnya jatahnya ping 3. Tapi setelah kalau malam itu lapar lagi, itu namanya bukan makan tapi mentong. Nambahin lagi. Nah itu memang dikasih kebebasan seperti itu. Artinya bahwa ya itu memang kalau di rumah udah nggak mikir biaya kos gitu. Jadi memang dia diketahui dari hasil sawahnya itu. Seperti Bapak saya. Nah bapak saya itu juga tidak hanya petani tapi buruh pikul dagang itu. Jadi
ada beberapa pasar yang masih menggunakan nama pasaran Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing gitu loh. Nah itu bapak saya itu sering bawa memikul dagangan itu ke pasar-pasar itu ada jaraknya 5 kilo, ada 3 kilo, ada 10 kilo, ada 8 kilo seperti itu. Nah itu juga saya berpikir bahwa wah bapak saya kok pekerja keras ya. Artinya juga ini saya amati, saya pengamat banget, jadi tak simpen ini. Jadi merupakan sebuah semangat bagi saya. Jadi maksud aku besok harus kayak bapak saya mikul dengan tubuh saya yang kecil ini kan, mikul seberapa sih yang kekuatan saya. Tapi bagaimana bisa, saya belum tahu ya, karena tadi bapak saya memang ada keterbatasan dan artinya SMP, tapi setelah SMP itu paling enggak ya juga punya suatu skill apa nanti yang menjadi sebuah perbedaan atau menjadi sebuah penghasilan. Saya nggak tahu juga, pokoknya saya hanya belajar sinau, belajar mengerjakan seperti itu. Nah kemudian saya juga melihat kakak-kakak saya. Jadi kakak saya hanya berjualan bakso, hanya berjualan mie ayam, kemudian batik, kemudian keliling dari kota ke kota yang lain. Tapi tidak di desa itu, tapi ke Jakarta, ke Surabaya, ke Semarang. Nah, memang kehidupan atau masyarakat kami di desa kami itu banyaknya urbanisasi seperti itu. Memang harus keluar di desa itu kalau nggak menjadi petani yang biasa. Nah, saya bagaimana nanti setelah SMP ini gitu loh. Berpikir sampai SMP atau sampai katanya tadi orang tua saya sampai SMP menyekolahkan, tapi saya berpikir harus sampai SMA. Jadi saya naik satu tingkat pemikiran saya gitu loh. Saudaranya semuanya SMP. Jadi saya berpikir bagaimana saya nanti bisa SMA tapi sendiri, jadi tidak merepotkan orang tua gitu. Akhirnya saya udah SMP udah lulus, kemudian saya berpikir, Pak saya mau sekolah lagi SMA. Loh, saya kan juga nggak mampu, nggak apa-apa, saya akan bekerja sendiri. Nah sejak lulus SMP itu sudah saya pisah dengan orang tua, tapi saya ikut bapaknya teman saya, namanya Pak almarhum Bapak Waluyo sama Ibu Muyas, masih sugeng sekarang. Masih sugeng. Dan itu saya ngenger di sana selama 3 tahun itu. Saya hanya bicara, saya hanya pingin saya sekolah aja, pekerjaan apapun saya akan lakoni, saya akan jalani, akan saya dengan sepenuh hati. Ya udah, entah masak, entah itu nyapu, entah ngepel, entah umbah-umbah, entah neng sawah, entah apapun saya akan kerjakan demi saya bisa membayar sekolah SMA itu. Nah ternyata memang di situ tidak hanya pekerjaan rumah, tapi juga ada bisnis yang membuat dagangan-dagangan yang ada di situ. Ada kacang goreng, ada emping, ada enting-enting, ada permen-permen, ada jenis makanan-makanan yang bisa dijual di pasar-pasar itu. Akhirnya saya bekerja di situ. Jadi kalau pekerjaan saya selesai pagi, ya udah saya mengerjakan sore itu dengan itu. Tapi saya masih di selasa sekolah loh ya. Setelah pulang, jadi pagi itu mengerjakan dulu baru sekolah, pulang ya kerja lagi yang lainnya. Itu 3 tahun saya kerjakan. Nah itu demi untuk bisa saya SMA. Akhirnya SMA lulus, ya udah menjadi sebuah kebanggaan. Tapi juga waktu itu sedih. Jadi ketika saya pisah dengan terpikir pengen kuliah. Nah setelah lulus SMA itu. Akhirnya sebenarnya ke sana akhirnya. Kenapa saya mendekati dengan nama kota Yogyakarta sebagai kota gudeg, kota pelajar, kota seniman itu, karena Yogyakarta banyak sebutan dan punya menghasilkan istimewa, sangat istimewa. Makanya saya benar-benar tidak tertarik, maaf ya, waktu pemikiran saya hanya ke Jogja, tidak mau ke Jakarta, tidak mau ke Semarang, tidak mau ke Bali, tidak mau ke Solo. Solo aja nggak mau, saya Jogja udah. Nah saya dulu itu memang dikenalkan Yogyakarta itu oleh Pak Lek saya yang saat ini menjadi dosen yang ada di Universitas Bengkulu. Karena dulu itu Pak Lek saya pernah kuliah, jadi simbah saya juga punya suatu keinginan, malah keinginan bukan dari simbah saya, malah anaknya 2 ini yang 2, jadi adiknya ibu saya namanya Ahmad Nusleh sama Mutakin ini jadi orang semua, lainnya ya bertani di rumah, anaknya simbah. Yang satu jadi kehakiman di Probolinggo Keraksaan Jawa Timur, yang satu jadi dosen yang ada di Bengkulu. 2 orang anak laki-laki jadi semua. Nah saya berpikir bahwa aku juga akan meniru Pak Lek saya, tapi bukan meniru menjadi dosen, menjadi hakim, bukan. Menjadi yang lain. Aku nggak tahu, pokoknya aku ingin menjadi sesuatu hal yang bisa bermanfaat, bisa menopang kehidupan berikutnya. Jadi masih terendam-endam mau ngerjain apa ini ya, tapi masih bingung. Kalau saya hanya ikut Pak Lek saya dikuliahkan mungkin, tapi saya nggak mau juga. Artinya gini, malah kemanjaan nanti yang hanya kemanjaan yang akan menjadi sebuah beban. Kalau berpikir secara luas, secara bebas, secara menyesuaikan kemampuan akan lebih
lebih los. Tetapi waktu itu memang setelah lulus SMA itu saya tidak langsung ke Yogyakarta, saya singgah dulu di kota Bengkulu. Jadi dari lulus SMA ke Bengkulu, Bengkulu dulu ikut Pak Le. Ikut Pak Le dulu. Itu untuk kuliah malah justru pengen kuliahnya pengen ke kuliah Bengkulu. di Bengkulu. Waktu itu seperti ini sebenarnya. Le, kowe melu ning Bengkulu ae ya. Kowe kuliah ning Bengkulu, tapi saya tidak bisa membantu kowe masuk juga bisa, kowe harus tes. Oke, paling enggak apa-apa. Oh gitu ya. Batinku juga waduh, kayak kuliah ya, masih gambling juga toh. Tapi nggak apa, saya agak ke Bengkulu. Perjalanan naik bis berapa hari itu, 3 hari, saya sendiri bisa sampai ke Bengkulu. Belum punya pengalaman apapun. Bengkulu itu 3 hari naik bis aku dari Yogyakarta. Tetapi waktu itu memang sebelum tahu kota Bengkulu itu saya sudah tahu tentang Yogyakarta karena Pak Lek saya dulu kuliah di Yogyakarta di IAIN Sunan Kalijaga itu. Jadi setelah menjadi dosen di Bengkulu itu. Nah, ini narik saya setelah lulus SMA ke sana. Saya tes 2 kali, saya nggak diterima. Rambutku panjang waktu itu. Itu tes di mana? Universitas mana? Universitas Bengkulu. Dulu aku ngambil hukum sama PGSD. Negeri. Jadi 2 kali saya nggak diterima. Akhirnya saya pulang ke Yogyakarta, nggak pulang ke Boyolali, pulang ke Yogyakarta yang notabene saya juga masih bingung mau apa. Paling saya udah gondeli itu, marah dan gondeli. Marahnya malu dengan kakaknya. Kakaknya kan adik ibu saya, ponakan. Wah, ini malah kok towel kok malah bali ning Jogja iki arep ngopo bocah iki? Arep ngopo? Ya ditangisi, ya digetunin aku. Tapi aku harus pulang ke Yogyakarta. Entah nanti apa gimana, Lek. Jadi karena malah aku justru pulang ke Yogyakarta itu, aku berpikir aku di Jakarta akhirnya diterima diterima oleh om saya, omnya Pak Lek, istrinya Pak Lek saya itu punya saudara ipar. Jadi yang menerima saya di Jogja itu beliau yang menjadi TNI Angkatan Udara di Adi Sucipto. Akhirnya saya di sana 5 tahun. Nah, lagi-lagi juga pengenalan juga belum secara, saya nggak punya skill apa-apa, yaudah. Wil, kowe rasa kowe nek kowe turu jangan sampai dari sebelum jam 12 nggak boleh tidur. Kalau jam 12 ke atas boleh tidur. Disiplin banget ya, aku nggak biasa seperti itu. Karena biar disiplin. Jam 12 malam. Jam 12 baru boleh tidur aku. Kemudian bener ini. Kalau aku tidur jam 9, aku biasanya jam 9 udah ngantuk aku. 10 itu udah bener-bener udah nggak kuat. Udah normal lah ya, saya masih normal. Manusia kan jam 9, 10 sudah tidur. Ini enggak, omku tuh jam di atas 12. Diajak kemana? Ya udah prihatin. Iya. Nah, kurang ngono ora prihatin kowe. Prihatin. Ya bagus. Dididik ngopo om? TNI kan? TNI. Iya. Jadi nek urung soh restruktur kae jam 9 jam dulu nek kon saiki jadi rumah sakit Harjo Lukito itu saya puter-puter lapangan itu. Kan saya tinggal di Blok H. Kalau enggak itu ke makam. Wat Galeh. Oh ngerti? Saya Jumatannya di sana, Mas. Wat Galeh. Ya. Pangeran Purboyo. Betul. Tidur sana sering saya. Serius. Uzlah atau maksudnya ya aku suruh ngaji, suruh berdoa. Ya sebenarnya ngaji enggak dia tidur ya. Kowe wiridan ning ngono le. Kowe wiridan ning ngono. Jadi sebenarnya ini kan prihatin juga untuk dirimu, ben oleh gawean. Kok ya ora ada skill apa-apa. Ya bener sih, aku harus manut wong ikut om, ikut ya, namanya ikut ya harus manut ya. Diarahkan, pasti ngarahkan enggak jelek, baik ini. Mengajari disiplin. Mengajari disiplin, sebenarnya disiplin akhirnya. Om, aku mbok kerja om aku dengan kerja apa kowe? Ya wis tak kenalke koncoku. Aku koncoku lah jelas. Koncone koncoku. Koncone kok jauh banget. Serius. Jadi golek sebenarnya kan kantornya itu ada di Sosrawijayan. Tapi nyari itu di Prambanan. Jadi Prambanan ke Bener Sleman Jalan Gudian itu. Di Prambanan ke sana ternyata malah ada di Sosrawijayan, ternyata malah ada di Prambanan. Muter-muter. Jadi berbeda orang. Nah, di situ ada sebuah travel agent yang menangani tur wisata yang di Yogyakarta, terkenal tuh Jaya Tour. Terkenal. Jaya Tour. Jadi Jaya Tour ada guide, ada travel agentnya, ada restorannya. Nah, ketika itu saya malah masuk di restoran. Dan sama om saya, akhirnya saya masuk restoran. Om, oke tak kenal loh. Aku pasti berpikir, ini pasti aku akan menjadi tukang isah-isah. Office boy.
Office boy, paling aku di belakang. Aku nggak berpikir untuk kerja di depan. Tidak pernah berpikir seperti itu. Jadi malah justru, loh kok boleh-boleh? Kaget. Saya kaget karena ini sebuah jendela kebuka dunia. Saya pikir itu udah asing bagi saya. Asing dan mencengangkan bagi saya. Sangat mencengangkan. Kalau aku kuliah mungkin akan hal aku nggak kaget, tapi ini kan nggak kuliah, aku nggak bisa berbahasa Inggris secara artinya untuk beradaptasi aktif dengan dunia bule, dunia orang wisata itu kan juga berat kan? Berat banget, aku masih jauh banget. Tiba-tiba aku di situ gitu loh. Aku masuk di situ dan akhirnya tidak sebagai pekerja di belakang, tapi di depan. Loh, saya butuh waiter seorang laki-laki. Tantangan ini aku. Loh, saya nggak bisa bahasa Inggris, ya harus belajar gitu. Oke, ada tantangan, saya tidak berbahasa Inggris dengan aktif, masih sangat pasif, dan hanya itu aja. Terus SMA seberapa sih Mas? Kalau SMA nggak mungkin. Kan, bahasa Inggrisnya kan hanya iya kecil, praktek juga nggak ada. Praktek nggak ada, mau praktek nulis aja udah bener gitu loh, nulis bener sih. Teori, praktek rano, teorinya pun aku udah ketakutan. Jadi ada sebuah unsur-unsur kenapa aku dulu gak sinau bahasa Inggris tenanan gitu. Jadi ketika melihat lapangan yang aku hadapi itu benar gila, ini kan pekerjaan yang sangat nyesel. Dan akhirnya biar penyesalan ini tidak terlalu berujung-ujung, akhirnya saya punya berpikir bahwa nggak kurang akal ya. Gue kamus sama buku. Kalau nggak tahu ya tanya bule langsung atau guide-guide yang datang situ. Nggak malu belajar lah. Tidak malu belajar, saya tidak pernah malu belajar karena saya merasa tidak bisa. Betul. Itu yang dibutuhkan sebuah keberanian. Aku berani banget karena aku udah ditunjukkan ini udah dunia. Aku pikirnya dunia. Ini negara banyak banget dari Australia, Belanda, Spanyol, Amerika, Yunani, Suriname, Inggris, Thailand, Singapura, ono kabeh. Ini luar biasa bagi saya. Tidak dipikir oleh teman-temanku. Nah, makanya saya udah mulai bertanya ke bule, mulai tanya ke guide-guide. Kalau nggak tanya, saya tanya bener loh. Saya itu paling tidak bisa diam ketika waktu udah ketemu bule itu. Kalau di sana tahu bule itu adalah untuk makan siang. Jadi sebelum masuk Prambanan makan siang dulu di situ. Plus nonton Ramayana malam hari. Makan malam atau dinner, makan dulu di situ. Jadi ketemunya bule itu banyak banget. Setelah menonton Ramayana baru balik ke Yogyakarta. Nah saya ketemu waktu siang, waktu malam, waktu pulang. Pulangnya itu saya selalu naik sepeda, udah naik sepeda saya. Kemudian kalau saya tidak punya, tinggalnya waktu itu saya dimana? masih di Blok H, masih Auri. Jadi itu. Blok H sampai Prambanan sepeda. Sepeda saya tinggal di tempat kerja. Saya baliknya naik travel ikut bule-bule itu. Kenapa? Belajar lagi. Aku nggak diam gitu. Itu kesempatan karena ini kuliah mahal loh ini. Tapi ini kuliah kehidupan yang bener real. Aku nggak akan menggunakan ini. Dan paling nggak aku kenal tamu. Jangan kenal lebih dekat nih pasti akan punya kartu nama. Betul. Korespondensi keren saya. Serius. Itu ilmu saya. Jadi aku selalu menulis kasih kartu nama. Saya udah bikin kartu nama sejak waktu itu. Tidak beli kartu nama, saya tulis alamat di mana, email. Udah ada email itu. Alamat minimal, alamat rumah, nomor telepon. Kalau orang bule itu pasti punya. Dikasih korespondensi. Saya selalu ngasih kartu belum pernah terpikir kartu postcard selling seperti itu. Enggak, tapi aku udah punya ilmu-ilmu yang karena di sana di restoran ada kartu pos. Ini tujuannya apa? Saya mulai tahu gitu. Ya, artinya bahwa kesinambungan ini udah menunjukkan sebuah tempat yang menurut saya itu bagi saya luar biasa karena saya tidak masuk ke dunia bangku kuliah, tapi di sini adalah berapa lama Mas? Iso sampai maksudnya iso sampai niki iso ngomong bahasa Inggris 1,5 tahun. Iku wis lancar. Kalau lancar ya enggak juga ya. Enggak juga. Keberani saya. Tapi maksudnya ngerti ya? Ngerti. Jadi paham. ngerti. Jadi paham. misalnya kalau gini bisa Mas, jawab. Bahasaku kan gak kayak orang bule. Tetep medok to ya. Iya. Boyolalini ra ilang. Boyolalini ra ilang. Medok banget kayak bahasa Jawane ono, bahasa Boyolali ono, tapi bahasa Inggris. Ya enggak apa-apa, penting ngerti kan. Yang dibutuhkan adalah aku bilang mereka adalah tukang becak-becak yang ada aja saya bisa loh, maksud aku ra iso. Jadi aku tuh iri sama guide-guide. Ya Allah, itu kok ada guide Spanyol, ada guide Mandarin, ada guide bahasa Inggris, bahasa Belanda. Pintar banget. Mas, kuliah di mana? Ini. Enggak kuliah. Iya.
tapi aku punya kesempatan yang sangat luar biasa. Ya aku manfaatkan. Istimewanya kan itu. Itu nggak dimiliki teman. Aku udah berbicara sama teman-temanku. Ayo belajar loh. Jangan hanya berpikir kerja di situ. Aku udah bilang seperti itu sama teman-teman. Tapi karena nyalinya juga berbeda. Iya. Pasti seperti itu. Iya Mas, ngopi lagi Mas. Iya. Kok gue putih aku ireng? Iki anu keju apa? Jenenge keju apa ini anu? Coklat tapi coklat putih rasa kacang mete ini. Ini sponsornya Silver Queen hari ini. Nah terus anu Mas. Bareng ngono setelah itu di Ramayana itu berapa lama? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya bukan berarti cukup, tapi harus pindah. Dicukup-cukupkan. Iya. Itu masih usia belasan ya? Masih usia belasan. Belasan. Ya lulus SMA kan masih belasan. Iya. Belum ke 20 belum. Iya, belum. Kemudian karena tadi Mas, kesempatan ini saya gunakan sebaik-baiknya. Dan pastinya tidak hanya seperti itu, tapi ada kekuatan kami itu bukan kepintaran saya sebenarnya. Apa Mas? Kemauan belajar. Kemauan dan doa orang tua. Jangan salah, ibu saya sangat mendoakan anak-anak. Ya? Banget religius. Biasanya kalau orang-orang tua itu kan malam tuh sering tahajud gitu. Ibu saya sampai dari dulu sampai detik ini, sampai hari ini masih melakukan hal itu. Nyambung banget saya. Apalagi kalau malam nyambung. Klik. Nggak tahu siapa atau saudara-saudaraku mengalami itu atau enggak, tapi saya nggak ngalami. Saya merinding loh. Saya ngalami. Ceritanya Mas Towel ini mengenai apa sholat tahajud dan doa orang tua itu saya merinding. Pasti. Jadi gini Mas. Jadi sejak saya masuk Yogyakarta itu saya adalah, maaf ya, ini saya jamaah di Masjid Syuhada sampai saat ini. Kalau pas Ramadan. Ya. Serius. Apalagi waktu Ramadan terakhir itu. Saya sering ada di sana. Bisa dicek kan. Di akhir-akhir Ramadan pasti saya sering di sana. Itu dari awal saya masuk Yogyakarta. Nah itu saya diajak teman saya waktu itu di Komplek Auri juga. Di Namanya masjid. siapa Mas temannya? Yang ngajak ke Syuhada itu? Mahfudin. Mahfudin. Jadi dari IAIN juga ya. IAIN juga. Mahfudin sekarang jadi bintalnya jadi Auri juga. Auri juga. Yang dulu sering ngajar ngaji aja di Masjid Komplek Auri yang di Blok H. Nah, dari itu saya diajak ke Syuhada, tapi saya cocok banget sampai makanya dari awal. Loh, bukannya basicnya jenengan tuh Nahdien ya? Nahdien. Syuhada itu kan agaknya mayoritas Muhammadiyah ya? Ya, tapi di sana ada tahlilan juga di waktu ada tahlilan ketika juga. Ini akhir Ramadan dulu. Iya. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, iktikaf namanya Mas. Jadi itu ada tahlilan Mas. Ada sholawatan. Aku suka. Ketika sholawatan selama saya meninggal rumah itu ibu saya ngajari berjanji. Berjanjian itu ibu saya sebagai leadernya kalau di rumah. Ya. Setiap ada suara berjanji saya pasti ingat ibu saya. Pasti. Karena saya itu dekat sama ibu saya. Berjanji itu kan untuk anak lahir itu. Anak lahir, betul. Ya anak lahir terus kemudian sholawatan berjanji betul. Dibacakan ketika misalnya akikoh dan lain-lain kan. Aku merinding. Kenapa enggak aku Mas? Karena rumahku tuh ada punya masjid Mas. Dengan punya masjid. Simbah saya punya masjid di rumahku, masjid sama simbahku. Jadi ada lingkungan itu lingkungan pesantren atau masjid lah, masjid Islami, aja, Islami. Jadi setiap maaf ya, lima waktu selalu dengar. Ya saya jujur adzan juga, adzan saya benar. Saya sering adzan banget, memanggil sholat atau mengingatkan sholat. Iya. Jadi tadi bahwa ketika kedengaran apalagi hadroh itu ada, wah aku ingat ibu pasti. Kalau di sini setiap malam Rabu malam Kamis masih ada Mas. Saya ingat ibuku langsung gitu, langsung connect. Yang ngajari itu ibu saya, Ibu Siti Maryam itu. Jadi sebenarnya adalah kalau ke titik ini ya ibu saya pengaruhnya luar biasa, sangat. Orang tua itu benar-benar kuat banget bagi saya. Nah ini yang perlu kami sampaikan bahwa kita muliakan orang tua kita kapanpun. Tidak harus punya ini ya. Semampu kita sebelum kita menyesal ya. Iya itu aku melakukan hal itu harus. Ini juga saya sampaikan ke adik-adik saya, mas-mas saya juga seperti itu. Apalagi sekarang kan mas-mas saya ada 3 orang yang masih yang sudah saya di rumah ada 3. Yang adik saya 1 ada di Medan ya. Dapat orang Medan. Artinya udah kita berdua yang keluar dari
rumah. Saya udah bertani di rumah sekarang. Nah, akhirnya ya udah dengan keilmuan itu dengan 1,5 tahun kemudian saya punya kesempatan untuk pindah bekerja ya di Hotel Radisson Gejayan. Ya. Apa saya punya ilmu perhotelan? No. Tidak. Ya. Apa yang menjadi dasar sebenarnya? Bahasa mas, koneksi, link, kepiawaian. Kalau kepintaran orang juga orang pinter aku orang pinter mas, berani tanggung jawab, berani mencoba, berani melakukan, berani tantangan itu sendiri. Karena kalau didasari sebuah keseriusan, kemudian juga tanggung jawab, kemudian juga semangat, juga pertanggungjawaban, ya lancar-lancar apa ya. Nggak punya pikiran-pikiran yang harus ini punya enggak. Aku benar menjalani apa yang menjadi sebuah kemampuan saya sendiri. 5 tahun di Hotel Radisson itu menjelma banget. Saya banyak belajar karena di situ di hotel namanya Blue Hotel. Tidak jauh-jauh juga sama ketika 1,5 tahun di Candi Prambanan. Dengan dunia mancanegara tidak jauh-jauh. Tidak jauh-jauh. Bahasa saya masih digunakan. Tetapi ada satu hal yang memang membuat saya tambah ilmu. Apa tuh? Kerajinan, handicraft. Jadi di sana itu memang ada budayawan juga di hotel. Karena hotelnya bintang 4. Bintang 4 Mas Kala itu tahun 95. The best. Masih ada waktu hotel bisa dihitung tuh. Radisson itu di sebelah mana? Gejayan, Gejayan, hotel UIN, Universitas Negeri Yogyakarta, sampingnya di sebelah timurnya. Toko merah itu? Sebelah toko merah. Sadar, Kidul Sadar. Kolombo. Kayaknya namanya sekarang berubah Plaza. Prim. Teman-teman saya masih ada di sana, masih banyak mas. Tapi sekali lagi saya bukan karyawan hotel, tapi saya ikut yang rental counter di situ menjual drugstore atau kelontong yang ada di hotel berbintang. Saya tidak melihat itunya, tapi saya melihat koneksi-koneksi di dalamnya. Ini aneh kan pemikiran-pemikiran seperti itu. Yang di timur jalan ya? Timur jalan. Saya bukan karyawan hotel. Ada ATM 3 itu. Betul. Sebelahnya ada pos polisi. Pos polisi, ada makam. Ya. Di situ itu. Ya. Jadi kalau polisi sering kan kita kena di situ nih. Kalau sebelumnya lurus itu dikira jalan terus itu kan. Berhenti. Pasti akan kesempet. Saya pernah kena di situ. Terus itu bukan jebakan Batman tapi memang real. Banyak ribut juga akhirnya kan di situ itu. Nah itu. Mahasiswa yang nggak tahu itu kan sering kecekel di situ. Saya zaman kuliah dulu. Nah itu, saya 5 tahun di situ, lama 5 tahun. Tapi 5 tahun menjelma saya menjadi mengetahui tentang craft. Jadi saya malam kerja di hotel itu, paginya saya nyambi kerja craft, kerajinan tangan. Yang baik dari pandan, dari eceng gondok, dari tembaga, kayu, batu, apapun. Saya belajar dari teman saya waktu itu. Saya hanya ngantar punya satu motor, saya ngantar kemana pengrajin, akhirnya saya ketemu buyer dari Korea. Nah, buyer dari Korea itu mengasih orderan atau ngasih pekerjaan membuat tas. Tasnya nggak tanggung-tanggung, tasnya 3.000 pieces. Nah, 3.000 pieces itu sebenarnya saya kasihkan ke teman saya, tapi teman saya nggak, buyernya di Korea itu nggak mau loh. Ini saya kasihkan ke kamu kok kamu kasihkan ke orang lain, ya nggak bisa. Oh, artinya saya dipercaya. Ya saya keep banget seperti itu. Dan saya ngajak temanku, jadi saya dibantu temanku yang mengarahkan, tapi saya tetap mulai saya. Nah dari itu saya belajar itu, sering dikasih pekerjaan, jadi siap pekerjaan itu, kemudian malam di hotel, kemudian sampai ke titik saya kenal orang Filipina. Nah itu saya ditarik, udah kamu bekerja ikut saya aja. Jadi waktu itu saya freelance, mengerjakan cek tanduk kerbau, kemudian ya juga pandan nggak jauh dari itu. Kemudian udah aku butuh tenaga juga, ikut saya aja untuk bekerja di perusahaan saya. Tak pikir-pikir, ini 5 tahun bagi saya udah cukup menurutku. Dan aku harus pindah lagi, jadi memulai lagi hal yang baru. Ya udah, bukan berarti nggak punya pekerjaan, tapi saya pindah lagi. Saya pindah lagi dan saya masih mengerjakan bayi-bayi saya yang tidak mengganggu bayi yang ini. Jadi selain bekerja juga punya bisnis di eksportir ya. Betul. Eksportir handicraft. Betul. Ya. Seperti itu. Jadi udah kerja dan kerja. Ya. Sebenarnya waktu itu udah punya duit aku.
untuk kuliah, tapi pemikiranku ra ke situ. Waktu ini serono dan aku harus memikirkan orang rumah. Ibu tadi. Ibu, keluarga, seperti itu. Ini yang menjadi kadang-kadang sudah menjadi tolak sebuah apa namanya ujung tombak. Ya bukan memikirkan diri sendiri, tapi karena masih di depan, di belakang juga masih harus disupport. Pemikiran seperti itu saya. Ya udah harus semua jalan gitu. Dengan saya yakin juga dengan keilmuan saya ngalir aja keilmuan ini pasti, karena saya udah mulai berpikir bahwa kenapa ya orang-orang itu para punya perusahaan itu mengajak saya bekerja, ditawar-tawari banyak banget, ini ada apa saya? Ya karena jadi, memang punya kepercayaan. Punya kepercayaan itu, jadi saya berpikir kejujuran. Itu modal dasar, modal awal, modal yang harus selalu dijaga, modal harus bagi siapapun ya. Bagi siapapun. Karena kalau sebenarnya kejujuran itu paling penting. Paling itu modal, Punya modal nggak punya jujur, wah habis. Repot. Hanya hitungan waktu aja, tunggu aja. Tapi yang saya pegang adalah kejujuran itu. Itu penting bagi saya dan bagi siapapun, pasti seperti itu. Nah itu akhirnya saya keluar 5 tahun, tapi 5 tahun tadi saya kenal Club Project, saya kenal budayawan, seniman, pengusaha, siapapun itu kenal, artis-artis ataupun yang lokal Jogja yang internasional pun ada di situ, karena tamunya kan berganti. Jadi mulai Towel Fit sendiri itu sebenarnya dari proses dari Radisson kemudian jadi eksportir itu berapa lama? Masih lama ya, kan itu sampai tahun 2000 saya keluar di hotel, kemudian tahun 2003 saya ikut perusahaan namanya Tala Indo itu furniture handicraft dan ya dua itu furniture dan handicraft antikan dan modern. Saya menghandle di situ, kemudian saya sendiri, saya keluar 3 tahun sendiri loh. 3 tahun akhirnya saya cukuplah 3 tahun ini punya, karena teman-teman saya ngajari tentang marketing, produksi, tentang cara bagaimana itu diajari teman-teman saya. Saya gak punya ilmu-ilmu itu dikasih pengertian teman-teman saya. Jadi akhirnya saya sendiri, saya melanjutkan orderan yang waktu di hotel itu malah masih jalan survive itu. Dan waktu itu saya juga punya rekanan kerja yang ada di Jakarta, Kemang, Bali seperti itu. Jadi saya dulu sering banget era-era tahun 2003 ke sana itu sering ke Jakarta. Karena ada ngisi craft-craft yang ada di Kemang. Kenal kenapa Jakarta. Maksudnya sampai sekarang masih atau tidak? Sudah enggak. Jadi sempat enggak laku juga ya. Jadi ini juga enggak mulus-mulus banget ya. Enggak mulus-mulus banget, enggak laku, enggak sempat enggak laku, enggak ada order lagi. Ya udah akhirnya saya sendiri. Saya kembali lagi sendiri, masih eksportir dengan tamu-tamu yang ada di Australia. Ada di Korea itu masih jalan terus. Dengan tas-tas itu sangat sederhana, tas-tas itu. Dan saya jalan terus. Akhirnya di saat punya pekerjaan jalan itu masih kerap, aku berpikir harus punya hobi. Maksud aku hanya kerja terus di saat nyari duit terus harus punya hobi apa yang bisa menjadi keseimbangan. Kalau mancing, wah enggak mungkin aku mancing. Menunggu enggak bisa. Kalau mancing nunggu itu enggak. Naik gunung, wah ya enggak juga ratip. Olahraga yang enggak sehat. Olahraga ya sehat bener. Mancing itu olahraga. Oh ya mancing, ya. Mancing itu olahraga tapi enggak sehat. Ya, mancing. Karena diam, yang bekerja kan pikiran kan. Maksudnya aku berpikir. Mancing, naik gunung, motor-motoran, terus kemudian termasuk sepeda itu masuk kategori yang aku pilih. Oh sepeda, sepeda tadi punya histori yang sangat tinggi tadi. Oh ini dia, aku bersepeda lalu-lalang di Yogyakarta, yang notabene bahwa ya sopo sih nggak tahu tentang sepeda-sepeda yang bermerek ini. Kalau kota Yogyakarta aja sudah sebutannya kota sepeda, banyak yang kenal, seniman budayawan orang asing. Mulainya Towel Fit itu sebenarnya di Sentolo atau di Jogja? Kalau seperti ini, jadi mulai Towel Fit itu saya munculnya dari membuat komunitas dulu, namanya Pojok Paguyuban Ontel Yogyakarta. Itu tahun 2006, tepatnya 19 November tahun 2006. Di mana Mas? Di Yogyakarta, di depan pagelaran Keraton Yogyakarta. Wis kaya to. Saiki di bentengi itu. Dulu aku pernah di situ tuh dengan alun-alun lor. Alun-alun lor. Iya. Bebas waktu itu. Nah, itu dengan konsep-konsep punya konsep yang tentang budaya, tentang wisata, tentang sosial, tentang pendidikan, tentang apapun dengan nama Yogyakarta itu sendiri. Nah, itu dengan fashionable. JOC. Loh, kok kenal JOC jenengan? Ya kan tadi Yogyakarta. Pojok.
Kalau kita pojok, Paguyuban Onrek Yogyakarta. Nah, sebelum ada pojok itu ada JOC. JOC itu sebagai pionirnya komunitas yang ada di Yogyakarta. Kalau JOC itu lebih sepeda yang macam-macam, artinya gini, sepeda itu dihiasi oleh ada tape-nya, ada bonekanya, ada tulang-tulang. Kalau pojok lebih ke orisinil. Tidak ada pernak-pernik. Tidak ada pernak-pernik yang mengganggu. Artinya juga pernak-pernik itu sesuai dengan karakter sepeda sendiri. Ke orisinil, originalitasnya yang kuat di situ. Dengan fashionable-nya. Fashionable itu dengan gaya-gaya pakaian tentara Belanda. Saya pernah lihat tuh. Tentang pakaian surjannya, tentang budayanya, tentang pakaian-pakaian yang unik-unik itu. Nah, itu pojok. Ya, itu inisiatifnya. Tentara yang kostumnya coklat itu kan. Ya, itu udah ke dekade berikutnya. Dekade berikutnya ada yang khusus spesial pakaian-pakaian seperti itu. Dulu jadi pojok itu saya, Towil sama Ananta Oedan sama Bagus Satrio, bertiga ini tiga teman saya semua, kemudian mendirikan komunitas ini. Nah, dari komunitas ini lahirlah Towil Fit karena setelah saya punya hobi itu, kebablasan saya dengan hobi sepeda ini. Banget. Pekerjaan saya kacau balau dengan adanya komunitas. Karena apa? Saya hanya seneng hobi tok. Pekerjaan saya nggak udah kacau, lupa dengan pekerjaan awalnya. Tetapi gini, saya masih ingat banget. Kalau saya hanya hobi tok, kalau saya sudah punya keluarga, ini bahaya juga. Tapi saya ingat. Jadi mendirikan pojok itu sudah menikah. Sudah menikah. Sudah menikah. Sudah menikah, sudah punya penghasilan, udah aman sebenarnya. Jadi kan karena saya udah banyak penghasilannya kan dari eksportir tadi. Eksportir tadi, betul. Ya akhirnya karena udah mulai, karena ada pilihan juga ya. Saya mulai waktu itu kenal sepeda itu karena dulu itu ada kolektor punya 10, ada 30, ada 5, ada ribuan. Nah, ketika ribuan itu saya gila nih sepeda kok hanya dongkrok. Nggak ada gunanya. Ya ada gunanya, tapi hanya enggak untuk sawang-sawangan. Untuk sawang-sawangan itu bagi saya juga minim guna ya. Tapi bagaimana caranya sepeda itu bisa dimanfaatkan oleh banyak orang dan bisa ada income di situ di dalamnya. Ya itu termasuk yang tadi saya pikirkan, wisata. Bahasa saya nggak hilang loh, bahasa saya masih ngalir terus, bahasa Inggris. Karena saya masih komunikasi dengan bule-bule tadi kan, masih terus mengalir. Nah, saya berpikir bahwa, aku melihat bahwa di Yogyakarta itu banyak desa wisata. Hanya nama, nggak ada tamu, banyak bermunculan waktu itu ya. Tapi belum kayak sekarang ya, belum banyak kayak sekarang. Artinya tapi sudah banyak. Tapi belum banyak, tapi sudah banyak. Nah, adanya desa wisata yang ada itu akhirnya saya balik ini. Wisata desa, gaya naik sepeda tua dengan keliling desa. Kenapa? Ya, wisata desa adalah apa yang menjadi potensi yang ada di desa itu saya angkat, saya kenalkan dengan para wisatawan mancanegara. Perkenalan saya di hotel 5 tahun ini udah lama, melingkar langsung Eropa, bukan dari saya bukan dari Yogyakarta dulu, enggak. Langsung menerobos link-link itu. Jadi lokal di anu dulu ya, skip dulu ya. Saya skip dulu karena dulu seperti ini. Jadi saya lihat desa wisata yang di Yogyakarta itu kalau udah ada bule, itu udah luar, udah naik, udah di atas langit ya, udah di atas segala. Tapi saya justru malah dari bule dulu. Ya udah langsung ke naik karena sudah saya punya dasar yang kuat juga, koneksinya tadi. Ya, betul. Seperti itu. Betul. Akhirnya memang ini ya, Towil Fit ini ya yang Towil Fit karena tadi ada pilihan, karena hidup adalah pilihan. Ini mau handicraft atau mau sepedaan ya punya konsep wisata. Yaudah, pilihan dalam diri saya. Jadi handicraftnya terus ditinggal. Saya tinggalkan, saya tinggalkan. Saya fokus kepada wisata ini. Wisata mancanegara. Ya. Kalau menjalani kan harus seneng kan? Harus seneng, ini makanya tadi prioritas. Seneng yang mana? Kalau dibilang semua kan iya, tapi seneng yang mana ini pilihan karena di hidup ada pilihan. Rohnya di situ. Rohnya saya bisa memilih karena saya melakukan. Ini kalau saya nggak fokus satu, nggak jadi. Yaudah saya langsung passion ini. Hobi saya naik sepeda, pekerjaan saya naik sepeda yang notabene bule-bule hobi tadi. Jadi saya bersepeda merupakan hobi sekaligus mata pencaharian. Tidak berasa saya bersepeda dibayar. Iya, betul. Oke, Mas. Mencapai ke titik itu saya nggak tahu. Udah jalanin aja. Oke, ngomong-ngomong ini Mas Towil ini
sudah punya anak berapa, kemudian istrinya orang mana. Nah ini mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir yang belum diungkap tadi kan. Oh iya. Akhirnya saya menikah dengan gadis desa. Kembang desa. Kembang desa apa gadis desa? Kembang desa. Kembangnya desa ya. Kembangnya desa. Dan tidak jauh dari sini, di Sentolo. Jadi dari Bantar Kulon ini saya ketemu kembang desanya di sini. Iya. Mulai jatuh cinta lagi. Ketemunya di sana Jogja atau di Enggak, di sini, di rumah ini. Di rumah ini. Di rumah. Dulu ya. Karena jadi sebelum ya, ini tahun, sebelum kenal istrinya sudah desa wisatanya ini. Belum ada. Belum ada. Masih. Jadi istri saya itu adiknya mbaknya yang waktu itu saya kasih orderan dengan craft. Ketika waktu di hotel. Ya. Kenalnya di Jogja. Kenalnya di sini. Jadi karena saya ngasih order di beberapa tempat. Waktu ngasih kerajinan 3.000 pieces tas dari Korea itu ada di Sentolo, ada di Manding, ada di Sleman, ada di Tasikmalaya. Seperti itu. Jadi termasuk ada di sini ini. Nah akhirnya ketemulah istri saya itu. Ya udah nggak lama-lama, hanya 3 bulan saya lamar tuh, karena saya nggak mau berbelit-belit, karena saya udah ya perlu keseimbangan dalam hidup itu seperti itu. Orang golek duit, ya perlu berkeluarga. Dan ya cocok aja, nyaman, cocok. Ya udah. Umur berapa Mas nikah? Saya nikah umur 25. Ya masih muda ya? Masih muda. 25 ke istri saya umur 20 soalnya. Luar biasa loh. Selisih 7 tahun lah, 2006-2007 saya nikah. Nah itu juga sebuah saya bilang sama om saya waktu itu, om aku lamar ke om, ngopo weh, aku nikah. Wes tenanan wani kok, ya wani lah, aku di penghasilan, oke. Wes pede aku di hasilan. Aku bilang gini, om aku juga perlu keseimbangan, artinya juga aku nek kerja terus untuk apa gitu loh. Yaudah kita harus berbagi dari saat ini. Akhirnya menikah tahun 2000, saya mulai punya anak itu tahun 2003. Namanya Malio Yudhistira. Husayi Malio Yudhistira. Dulu saya sering jalan-jalan di Malioboro, udah akhirnya panggilnya Malioboro. Malio ya, Malio. Yang pertama kemudian laki-laki. Kemudian selisih berikutnya ke 9 tahun. Jadi anak saya umur 18 tahun, kemudian anak yang kedua 9 tahun. Namanya Lita Amalia. Lita. Boyolali, Yogyakarta. Tidak lupa asal usulnya ya, Lita, Boyolali, Yogyakarta, Amalia, amalku. Iya, seperti itu. Kemudian yang ketiga namanya Cahya Ramadan, 5 tahun sekarang. Kenapa kok Ramadan? Ya waktu itu lahirnya ketika malam Nuzulul Quran. Saya benar-benar masih ingat banget ya, karena ada kesinambungan dalam tadi religius. Ya udah, nama saya nggak jauh dari, nama anak saya nggak jauh dari Cahaya Ramadan. Jadi pas malam Nuzulul Quran ini, cahayanya Ramadan ya cahaya Ramadan. Seperti itu. Oke. Yang penting jangan sampai nggak bisa ngupas salak. Nia Ramadhani nggak bisa ngupas salak. Harus saya ajari juga. Oke, Mas, tak terasa ini sudah hampir 1,5 jam. Nggak kerasa lo ngobrol karo jenengan nih, tenan. Nggak berasa ya? Nggak terasa, karena apa? Maksudnya apa yang dibicarakan mungkin kalau 3 jam 4 jam nggak selesai kan, mengisahkan perjalanan hidup panjenengan yang panjang itu kan. Ya kan, ini memang harus segera diakhiri sebelum hujan turun dan gluduk mengganggu acara podcast kita hari ini ya. Terima kasih banyak Mas Towil ya, ini waktunya. Mudah-mudahan manfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.